Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita pada siang hari ini menegakkan ibadah yang mulia, salat Jumat berjamaah di pesantren Al-Madinah yang kita cintai ini. Tidak lupa salat berikan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau yang setia menapak tilasi jejak beliau hingga hari pembalasan tiba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar ilmu agama, mengenal perintah Allah untuk kita kerjakan, mengenal larangan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Karena itulah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal menjumpai Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditanya siapa orang terdekat kita yang paling kita cintai, kita akan menjawab tentu saja keluarga kita. Kita mencintai ayah dan ibu kita, kita mencintai putra-putri kita, kita mencintai pasangan hidup kita, kita mencintai saudara-saudari kita, kita mencintai keluarga kita. Dan di satu sisi kita percaya bahwasanya kebersamaan di dunia tidaklah abadi. Kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, saudara kita, mereka sama halnya dengan kita akan menghadapi yang namanya kematian. Dan kita yakin percaya bahwasanya akhiratlah tempat yang abadi, surgalah tempat yang abadi untuk orang-orang yang beriman. Sehingga di antara tanda cinta kita kepada keluarga kita bukan hanya bersama dengan mereka di dalam dunia, bukan hanya sekedar membersamai mereka di dalam kehidupan yang fana, akan tapi kita berusaha dan berjuang agar kita masuk surga sekeluarga, agar kita tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, agar keluarga kita juga demikian tidak disentuh oleh api neraka. Dan inilah visi misi keluarga yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, ayah ibu kalian, putra-putri kalian, istri kalian, saudara-saudari kalian dari api neraka. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah potret yang idaman dan teladan dalam masalah ini. Orang yang pertama kali beliau dakwahi masuk ke dalam Islam bukan teman-teman seperjuangan beliau, bukan sahabat karib beliau, akan tetapi keluarga beliau. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga-keluarga beliau, putri-putri beliau dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, semuanya beriman kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setelah perintah dakwah terang-terangan Allah turunkan, beliau mendaki bukit Safa. Beliau menyeru, ya Bani Abdi Manaf, ankizu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, ankidu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wa ya Bani Abdil Muthalib, ankidu anfusakum minan nar. Dan juga keluarga Bani Abdil Muthalib, selamatkan, jagalah diri kalian agar tidak termasuk ke dalam api neraka.
Ya Fatimah, ankizi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, putriku, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Lantas bagaimana caranya agar kita masuk surga sekeluarga? Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah menegakkan dakwah tauhid di tengah-tengah keluarga kita. Caranya adalah meninggalkan kesyirikan di tengah-tengah keluarga kita, karena kita tahu tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Tauhid adalah kunci masuk surga, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tahu syirik adalah dosa yang paling besar, sebab utama seorang masuk ke dalam neraka, dan syirik adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita tegakkan dakwah tauhid di tengah-tengah keluarga kita. Ajarkan orang tua kita, ajarkan anak-anak kita, ajarkan pasangan kita, ajarkan saudara-saudari kita tentang dakwah tauhid dan tentang bahaya syirik. Ajarkan mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka untuk tidak menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan sesajen kepada penunggu gunung, pantai, kuburan dan semisalnya. Ajarkan mereka untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada kuburan, bukan kepada jin, bukan kepada puyang-puyang dan yang selainnya. Ajarkan mereka untuk tidak menggunakan jimat, pelet dan yang semisalnya. Ajarkan mereka untuk tidak percaya dengan ramalan zodiak. Ajarkan mereka untuk tidak datang kepada dukun-dukun paranormal, orang-orang yang dianggap pintar. Ajarkan mereka untuk hanya berharap, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ngalap berkah yang tidak disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah contoh-contoh para nabi al-anbiya war rusul. Dakwah kepada orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku tercinta, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yuni anka syai'a. Kenapa engkau menyembah berhala yang tidak mendengar? Kenapa engkau menyembah berhala yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun? Lihatlah Nabi kita SAW mendakwahi pamannya Abu Talib sampai detik-detik kematian Abu Talib. Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kalimatan uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan memperjuangkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi paham, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dakwahin orang tua kita dengan hikmah dan bijak tentang tauhid dan tentang kesyirikan. Begitu juga ajarkan anak-anak kita. Bahkan sebelum jauh kita punya anak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keturunannya, meskipun anaknya hanya baru satu, Mauru Ismail alaihissalam, tapi beliau mendoakan anak keturunan cucu cicitnya untuk menjadi orang yang menegakkan tauhid. Rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini kota yang aman, kota yang damai, sentosa, dan tolong jauhkanlah diriku, jauhkan keluargaku, anakku, cucuku dan semua keturunanku dari berbuat syirik, menyembah berhala. Luqman al-Hakim, seorang yang bijak, menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim, karena sungguh kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan sampai kita hendak wafat, Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya di akhir hidup beliau, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah diriku wafat? Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Mereka mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, wahai ayah kami, wahai kakek kami menyembah Tuhanmu Allah, menyembah Tuhan kakek moyangmu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub dan semisalnya, Nabi Ishak, Tuhan yang satu, ilahan wahidah. Inilah di antara tugas kita. Kadang sebagian kita sibuk mendakwahkan tentang hal-hal yang lain,
tentang jenggot, tentang isbal, tentang musik, tentang TikTok dan semisalnya, tidak salah, tapi kita lalai dari mendakwahkan tauhid di tengah-tengah keluarga kita. Padahal yang paling utama adalah mendakwahkan tauhid, karena inilah kunci masuk surga sekeluarga. Karena kalau seorang bertauhid, maka masih ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah masuk ke dalam neraka, tapi orang yang syirik, orang yang mati di atas kesyirikan, man mata la yusyrik billah, kata Nabi SAW, dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, menegakkan tauhid, masuk surga. Maka hendaklah kita menegakkan dakwah tauhid. Setelah dakwah tauhid kita tegakkan, maka tugas selanjutnya adalah menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu watabathum zurriyatuhum biiman alhaqna bihim zurriyatahum. Orang-orang yang beriman, orang tua yang soleh, orang tua yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusul oleh putra-putranya, cucu-cucunya, kami akan kumpulkan mereka ke dalam surga. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita menjadi penghuni surga, jadilah orang tua yang baik, jadilah ibu yang baik, jadilah seorang kakak yang baik, jadilah seorang suami yang baik. Karena dengan kebaikan kita, selama mereka bertauhid, kita bisa memberikan syafaat kepada mereka agar kita masuk surga sekeluarga. Hada ma aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dan selanjutnya adalah kita sebagai anak. Di antara cara agar kita masuk surga sekeluarga bersama ayah bunda kita, bersama abi dan umi kita, adalah setelah bertauhid, jadilah anak yang soleh. Idza matal insan, kalau seorang meninggal, in qata amaluhu illa min thalas, terputus semua amal ibadahnya. Dia tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, kecuali 3 hal yang selalu mengalir pahala untuknya. Sedekatin jariyah, harta yang sedekah jariyah. Mungkin orang tua kita bukan orang yang kaya, mungkin orang tua kita sedikit sedekahnya. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin orang tua kita bukan seorang ahli ilmu, bukan seorang ustadz, seorang dai muballigh. Tapi semoga poin yang ketiga tidak kita sia-siakan. Waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Seorang di hari kiamat mendapatkan derajat yang tinggi, yang tidak sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Kenapa? Ya Allah, aku mendapatkan kedudukan seperti ini, mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kemudian dijawab, bistighfari waladikilak, disebabkan karena doa dari anakmu yang soleh. Amal-amal ibadah anakmu yang soleh, istighfar anakmu yang soleh, mintaan ampunan untukmu dari anakmu yang soleh. Maka jadilah santri-santri anak yang soleh, yang belajar ilmu agama dengan semangat, mengamalkan apa yang telah dipelajari, mematuhi peraturan yang diberikan oleh pesantren. Maka kebaikan yang kita kerjakan di pesantren itu untuk orang tua kita. Solat kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, kebaikan kita, itu semuanya untuk orang tua kita yang sudah mensupport kita untuk di pesantren. Maka berbahagialah orang-orang yang tinggal di pesantren. Jangan ingin sekolah umum. Kenapa? Karena di antara cara kita berbakti kepada orang tua kita adalah menjadi seorang santri, menjadi seorang penuntut ilmu di pesantren yang dekat dengan agama, yang dijamin bisa sholat 5 waktu, dijamin membaca Al-Quran, dijamin berzikir, dijamin belajar ilmu agama. Dan itu semua adalah aset yang tidak ternilai harganya dibandingkan di hadapan orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjadi seorang yang masuk surga bersama keluarga, bersama orang tua kita, bersama anak-anak kita, bersama istri kita, bersama saudara-saudara kita, bahkan bersama semua teman-teman kita yang kita kenal. Masuk surga huna wa hunaka insyaallah. Kita berjumpa di sini dan berjumpa di sana juga insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun samin mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma judumna minasyirki. Allahumma inna nas'aluka at-tauhid was sunnah. Allahumma tawaffana ala tauhid. Allahumma tawaffana ala tauhid. Allahumma tawaffana ala tauhid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.